Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara, suaranya luar biasa, ya signalnya, ya suaranya, ya semangat pokoknya untuk pembawa acara khususnya pada malam hari ini, mewakili keluarga Tulikmania untuk bertugas pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz wal ustadzah, sesepuh bini sepuh yang kami taksimi, pada malam hari ini beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil yang selalu kami nantikan barokah ilmu beserta syahadah doanya, yang kami hormati pembimbing Iwamid On Air beliau Bapak Misbah Husudur, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang kami hormati Ketua Iwamid On Air Ibunda Isnah Hidayati beserta Ibunda Witiari dan seluruh jajaran kepengurusan kabinet BITI yang selalu anaknya dalam bermusyawarah serta tak dan seluruh jamaah Iwamid Air rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu berucap Alhamdulillah, ucapan syukur, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan umat manusia dengan segala keberagaman, namun tetap mempersatukan kita dalam ikatan iman dan takwa, dan semoga kita semuanya sebagai umatnya tak henti-hentinya selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kedua kalinya sholawat ma'asalam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam, dan semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya dengan untaian sholawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya akan selalu kelimpahan barokah di dunianya dan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sehat semuanya Ibu Bapak yang ada di dalam. Alhamdulillah sehat Bunda. Ya, alhamdulillah. Walaupun panas tidak menghalangi kita untuk beraktivitas ataupun bertolabul ilmi di Iwamid On Air. Pada kesempatan malam hari ini belajar untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. Belajar bareng-bareng, membangun kesadaran kesetaraan manusia dalam Islam. Jamaah Iwamid On Air rahimakumullah, marilah kita merenungkan bersama sebuah prinsip yang sangat penting di dalam ajaran Islam, yaitu tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Sejak awal diturunkannya wahyu pada Nabi Muhammad, Islam telah memosisikan bahwa semua manusia berasal dari asal yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Untuk itu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lain hanya karena faktor ras, warna kulit, suku, atau status sosial. Jadi tidak ada bedanya ya Bu ya sebenarnya di dunia ini, di kita ini yang bisa membedakan hanya iman dan takwa kita semuanya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, bentar. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kami dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada bedanya kita semuanya. Di IWAMI juga sama ya Bu ya, sama. Gak ada bedanya antara pengurus dengan jamaah, semuanya sama. Nanti akan ada pertanggungjawaban sendiri saat kita meninggal seperti itu nggih. Yang bisa membedakan hanya iman dan takwa seperti itu nggih Ibu-ibu. Jadi ora usah sungkan dalam arti mungkin napa nggih eh, karena organisasi kan ada pengurus seperti itu, hanya bedanya di situ saja untuk pengelolaannya saja seperti itu nggih. Jamaah Iwamid on air rahimakumullah. Kultum loh ya, mau kultum sebenarnya sebentar ini ya, diambil itunya pokoknya saja. Oke, ngantuk Bu, ngantuk apa dengan semuanya? Mesti jam berapa ini? Jam 9 ya, jam 9. Boten, Bun. Mboten nggih. Heeh. Nggih, Jadi masih setia, eh, Bun. alhamdulillah jemaah Iwamit luar biasa. Di dalam Islam sendiri, konsep kesetaraan tidak ditentukan oleh faktor keturunan atau sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan menjadi tolak ukur utama dalam menilai kemuliaan di hadapan Allah. Nah, ini yang membedakan di sini ini, nggih, Bu, nggih. Jadi, kalau kita melihat yang sekarang sedang haji, nggih, yang kemarin-kemarin, nggih, yang apa ya Bu ya, hanya beralaskan tikar seperti itu kan sama seperti itu nggih. Entah itu pejabat, entah itu kaya raya, entah itu miskin, semuanya sama seperti itu. Nah, itulah gambaran kita nantinya di hadapan Allah. Hanya yang membedakan amal kebaikan kita semuanya. Ya, jadi berlomba-lomba berfastabikul khairat seperti itu di dunia kita di dunia ini. Ajaran Islam tentang kesetaraan ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari karena mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam kesombongan diri yang disebabkan oleh faktor keturunan. Ya, biasanya kan ada nih dari kita turunannya wong sugih, nate napa mboten seperti itu. Banyak nggih, ada nggih, bukan banyak ada. Turunannya wong sugih lho kae, hati-hati kan seperti itulah. Dan nggih, Ya, Bun. harta nggih, nggih harta ngono kuwi. Kalau orang desa masih dipakai ini kadang dari faktor keturunan, harta dan kedudukan, nggih, dan kedudukan itu sampai saat ini pun diakui dan tidak diakui itu masih ada. Di dalam Islam, kedudukan seseorang di mata Allah itu tidak diukur dari apa yang dimiliki secara lahiriah, melainkan dari kedekatannya dengan Allah yang tercermin melalui amalan dan ketakwaan. Walaupun ini tidak kita ketahui, nah hanya Allah yang tahu amal dan takwa berapa itu hubungan eh, dengan Allah seperti itu nggih. Jadi habluminanasnya kita dengan manusia, habluminallah
hanya dengan Allah. Jadi harus seimbang, setara seperti itu. Karena kita masih hidup di dunia. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Dan Bu, karena semua manusia pada dasarnya berasal dari satu nenek moyang kita ya berarti yaitu Adam dan Hawa. Ini adalah ajaran yang sangat jelas dalam Islam yang harus dipahami oleh setiap umat manusia. Sudah hadir belum Bu, bapaknya Bu? Belum, Bunda. Belum ya. Nah, jadi seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga tidak boleh menzolimi atau menghinanya, bahkan mendustakannya, apalagi merendahkan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jajah seperti itu. Dan di dalam ini semuanya tersimpan, kejelekan, kebaikan itu tersimpan di dalamnya. Nah, prinsip kesetaraan itu tercermin dalam kehidupan sosial umat manusia. Nah, ini jadi kehidupan itu mencerminkan kita, nggih. Kalau di Iwamid juga sama ini, nggih. Kadang kan apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita perbuat itu sedikit banyak itu juga mempengaruhi dalam kehidupan kita, Makanya hati-hati ya, saling mengingatkan saja, khususnya di Iwamid ini saling mengingatkan. Kalaupun ada teman kita yang sekiranya kok kurang berkenan seperti itu, kalau diingatkan jangan marah nggih Bu nggih, malah bersyukur nggih. Seperti itu nggih, Sewu, kalau Bunda. diingatkan jangan marah seperti itu. Bapaknya sudah Bunda hadir nggih? Alhamdulillah. Nggih, Bapaknya hadir nggih sebagai penutup kita pada malam hari ini. Nggih, marilah kita senantiasa mengingat bahwa kesetaraan manusia dalam Islam sekali lagi terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada tempat kesombongan di dalam agama dan kita semuanya adalah saudara yang saling mendukung dalam kebaikan. Semoga kita semuanya yang di dalam Iwamid ini bisa hidup dengan rasa hormat, saling menghargai, tidak saling menjelekkan seperti itu, apapun kita dukung dalam kebaikan. Mungkin seperti itu saja kultum pada malam hari ini. Nanti bisa dilanjutkan beliau Al-Ustadz Mufadil karena sudah hadir. Ke kesalahan murni dari saya pribadi, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Kalau ada kebaikan monggo Sami-sami, diambil Bunda. sama-sama. Ya, Sekali sama-sama, lagi Bunda. saya mohon maaf. Sami-sami, Eh, Bunda. Allahul muafiq ila aqwamit thoriq wal afi mungki wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan saya serahkan kepada pembawa acara. Semoga Terima kasih. Nikul ambil kembali, Bunda. sami-sami. Alhamdulillah, barakallah. Semoga kita semua termasuk manusia pantang putus asa ya, yang selalu ingin berjuang dan berjuang untuk kebaikan dan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa melakukan dan bisa lebih baik lagi. Kepada Ibu Dia Jengati, saya ucapkan syukran kasiran jazakillah khair. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu kajian inti, tanya jawab dan doa. Namun sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu kepada beliau Al-Ustadz Mufadil
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum beliau menyampaikan kajiannya, mari kita berselawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari jamaah, kita sama-sama berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Ya Nabi, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa wa ala alihi wa Ashabi. Alhamdulillah. Kepada Al-Ustadz Mufadil dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wasallallahu ta'ala bi jama'i kamalatil 'ubudiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qad sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnafas Rasulullah alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahji fanalu khairan wa abiran. Amma ba'du. Hadirin wa hadirah teman-teman semuanya, para pendiri, nasihat, Dewan Syuro, Ketua Iwamit On Air, Ketua kelompok belajar, Tulip, sampai Mawar, atau Mawar sampai Tulip, dan pengurus hariannya, teman-teman semuanya yang bergabung pada malam hari ini, Majelis Ta'lim Iwamit On Air, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketakwaannya, imanannya, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah selalu senantiasa kita lafadzkan melalui lisan dan kemudian mengakui dengan pikiran, meyakini dengan hati, dan mengimplementasikan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita tergolong tercatat menjadi umat yang pandai bersyukur, sebab nantinya apabila kita pandai mensyukuri dengan segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, tentunya nikmat-nikmat selanjutnya akan berlimpah curah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan kemudian rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam hari ini, kemudian ada keberkahan-keberkahan dalam talabul ilmi. Kita yang berkumpul, keluarga kita, teman-teman kita yang belum berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan tergolong tercatat menjadi umat
yang akan mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, kisah as-sabiqun al-awalu atau yang di situ disebut sebagai orang-orang Islam yang pertama atau orang-orang yang pertama memeluk Islam dari golongan dua, yaitu Sayyidina Abu Bakar belum As-Siddiq kala itu, dan kemudian dari golongan wanita diwakili oleh beliau Dewi Khadijah, selanjutnya dari golongan muda yang diwakili oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan kemudian dari golongan budak diwakili oleh Bilal bin Rabah. Banyak berkecamuk kala itu, terutama orang-orang kafir Quraisy yang mana kala itu selalu menganggap dirinya adalah orang yang lebih tinggi kastanya, orang yang lebih tinggi derajatnya karena mempunyai jalur atau garis keturunan, garis nasab yang bagus. Dan sehingga kala itu beliau juga pernah ditanya oleh sahabat beliau Rasul yang dimaksud. Beliau Rasulullah SAW pernah ditanya, orang siapakah yang paling mulia, kata para sahabat. Maka beliau Rasul menyampaikan bahwa orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Mengapa demikian? Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Keturunan dari Nabi Ibrahim sehingga dianggap sebagai orang yang paling mulia. Namun para sahabat itu menyatakan bukan itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Dan kemudian Rasul menjawab lagi, siapakah yang paling mulia? Para sahabat bertanya lagi, siapakah yang paling mulia wahai Rasulullah? Dan beliau Rasul menjawab, mungkin yang kamu maksud adalah orang Arab yang baik. Kalau dalam hadis, di situ disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ila ya Rasulullah, atau ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, man akraman nas? Siapakah orang yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab qala atqahum. Atqahum, kata Rasul, orang yang paling bertakwa. Dan kemudian sahabat pun bertanya, faqalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Dan kemudian beliau Rasul menjawab, kalau begitu Yusuf adalah Nabi Allah yang mempunyai silsilah bagus, yakni Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa Yusufu Nabi Allah ibnu Nabi Allah ibni Nabi Allah ibni Khalilillah. Lalu dan selanjutnya para sahabat menyampaikan bukan itu ya Rasulullah. Dan kemudian beliau menimpali, apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Qalu laisa an hadza nas'aluka. Qala fa'an ma'adzinil arabi. Lanjutnya fa'an ma'adzinil arabi, apakah yang kamu maksud yaitu orang Arab yang paling baik atau orang Arab adalah orang yang mulia? Orang-orang yang mulia adalah orang Arab. Ma'adzinil arabi tas'aluni. Dan dilanjutkan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Sabda beliau Rasul, apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan orang Arab atau berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Maka kalau demikian, orang yang mulia adalah orang Arab yang baik
budi pekertinya di zaman jahiliyah dan baik pula budi pekertinya ketika Islam. Dan mereka memahami agama Islam. Berkaitan dengan tadi apa yang saya sampaikan di awal, yaitu as-sabiqun al-awalu, atau orang-orang yang pertama memeluk Islam, maka menjadi suatu gejolak di Arab Saudi, menjadi gejolak di mana seorang Abu Bakar, kemudian Dewi Khadijah, dan dilanjutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini berkerumun dengan seorang budak, yaitu Bilal bin Rabah. Maka menjadi perbincangan yang hangat, kalau sekarang itu trending topic atau viral. Dan dengan demikian maka hal-hal yang di situ menjadi perbincangan yang asik menurut orang-orang Arab yang kemudian di situ mencemooh, bahasanya mencemooh, tidaklah pantas seorang Bilal bin Rabah kemudian berkerumun, bermajelis dengan Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Maka demikian, maka di situ timbullah atau turunlah ayat yang mana ayat tersebut menjadi suatu hal yang mematahkan anggapan, mematahkan kesombongan bagi orang-orang Arab yang khususnya orang-orang kafir. Di antaranya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena kegagahannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang pandai meracik bahasa seperti Hasan bin Hani misal. Ini suatu penerjemahan. Orang yang paling mulia bukan berarti orang yang di situ fasih lisannya. Orang yang paling mulia bukan berarti orang yang rupawan auranya, atau orang yang mulia bukan berarti karena kecantikannya atau karena kegagahannya atau karena kekuatannya. Tetapi orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perkataan takwa di situ perlu kita ketahui bersama. Takwa terdiri dari huruf ta, qaf, wawu, dan ya. Di mana ta mempunyai kepanjangan atau terjemahan dari huruf ta yaitu tadarru'un, yakni merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama manusia. Merendahkan diri di hadapan Allah itu artinya taqarruban ilallah, atau artinya di situ benar-benar takwa atau takwa yang sebenar-benarnya pada Allah. Dan berkenaan dengan itu, maka di situ kita bisa merujuk dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada juga Al-Quran ayat yang lain, misalnya Al-Ahzab atau Talaq. Terus di situ ada suatu himbauan agar kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kalau kita menerjemahkan atau menafsirkan dengan kesanggupanmu atau menurut kesanggupanmu, tentu di situ seseorang yang takwa kepada Allah ini tentunya berbeda antara satu sama lain. Bisa saja ketakwaan saya itu lebih rendah dibanding dengan ketakwaan di ajeng api misalkan. Atau ketakwaan saya itu tidak terlalu bagus dibanding dengan ketakwaan Bu Imra'atul Mufidah misalkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan kita menafsirkan sesuai dengan kesanggupanmu, tentunya jika kita misalnya makan, maka sesuai dengan
eh, kemampuan kita untuk makan. Bisa saja satu sama lain itu mengkonsumsi satu barang yang sama dengan porsi yang sama, tetapi tidak mampu untuk memakan semuanya misalkan. Atau kita membawa sesuatu bisa saja antara satu sama lain itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dan demikian juga takwa. Takwa di situ mempunyai kemampuan yang berbeda satu sama lain. Kalau himbauan yang lain adalah takwa yang sebenar-benar takwa. Dan takwa di sini, kalau menurut istilah, menurut bahasa itu berbeda. Menurut istilah itu adalah takut. Apa menurut bahasa takut? Menurut istilah adalah sebenar-benar kita menjauhi segala larangan-larangan Allah dan kemudian melaksanakan daripada khitab atau perintah Allah. Ini takwa. Takwa yang di situ takut terhadap misalnya hantu. Kita mestinya akan ada rasa enggan untuk ditemui hantu atau bertemu dengan hantu. Takut dengan seseorang misalkan, atau takut dengan anjing misalnya. Tentunya kita enggan untuk bertemu dan bahkan kita menjauh pada anjing atau orang yang di situ kita takuti. Namun kalau takut terhadap Allah, itu adalah konotasinya kita harus mendekat dan berusaha untuk selalu mendekat sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka dengan demikian, tadi kembali kepada tadarru'un, yakni merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemudian di situ kalau kita terjemahkan sopan santun terhadap sesama manusia, berarti di situ irhamu yarhamkumullahu tabaraka wa ta'ala. Atau dengan kata lain kita mengasihi satu sama lain agar Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita dan para penduduk-penduduk langit juga akan mengasihi kita. Itu khitab atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kasih sayang. Nah, dengan demikian, maka tentunya ini juga kita hubungkan dengan hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan dengan Sang Khalik dan juga yang diciptakan, yaitu para makhluk yang diciptakan. Nah, dengan demikian, tadarru'un di sini tentunya merendahkan diri bukan berarti rendah di situ artinya sesuai dengan misalnya ukuran yang di situ misalnya membangun suatu rumah, atau kemudian kita naik ke gunung misalnya, atau kita turun lembah, itu bukan berarti seperti itu, tapi kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita tidak bisa atau tidak ada apa-apanya jika di situ tidak ada ketergantungan terhadap Allah. Dalam suatu hadis qudsi disampaikan, misalnya antara lain, ingatkanlah atau diperingatkan di situ, ada hal-hal yang di situ pada dasarnya kita semuanya kelaparan, pada dasarnya kita semuanya di situ telanjang. Satu-satu ya ibadi, ini hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Wahai para hambaku, kamu semuanya lapar, kecuali orang-orang yang telah aku beri makan, maka mintalah kepadaku makan, niscaya aku akan memberinya. Ini kan bagian daripada suatu kata, yaitu antara kita dengan Allah itu ada keterkaitan, ada suatu ketergantungan yang tidak bisa terpisah. Maka jikalau misalnya seseorang misalnya itu menganggap bahwa apa yang menjadi cita-citanya tanpa disetujui oleh Allah itu akan terlaksana, ini menjadi sesuatu yang naudzubillah tidak, atau mudah-mudahan tidak menimpa, kita tidak mempunyai daripada sifat-sifat yang seperti itu. Ini artinya antara lain merendahkan diri kepada Allah, dan di situ tentunya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boten wonten daya kang saged kiyat, boten wonten daya kang saged kiyat, kejawi angsal pitulunge Allah. Biasanya disihirkan kalau misalnya setelah adzan subuh,
Itulah haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa billahil aliyil azim. Ini suatu kata yang di situ antara makhluk dengan Allah ada satu ketergantungan. Sukses dan tidak sukses bukan berarti karena kerja keras kita. Kaya maupun miskin bukan hanya sekedar kerja keras kita atau karena kemalasan. Tetapi di situ memang ada keterkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang selanjutnya adalah qaf, yaitu qanaah. Qanaah artinya adalah sederhana atau menerima apa adanya. Artinya menerima apa adanya. Di situ kita setelah berusaha, setelah kita memaksimalkan ikhtiar kita dan kemudian apapun yang di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menerima, bersyukur dan naudzubillah kita sikayah. Jadi sikayah itu mengeluh atau mengadu dengan bersedih hati dan tidak menerima atau tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal kita sudah didoktrin dari kecil, yaitu al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi imanu billahi wa malaikati wa kutubihi, terus kemudian wa akhirihi, yaitu dan selanjutnya ada satu takdir yaitu khairan ada satu takdir yaitu baik maupun buruk, gitu. Baik maupun buruk, di situ kita harus percaya, harus iman. Dan ini antara iman, takwa, kemudian tawakal, syukur, sabar, ini juga tidak bisa terpisahkan antara satu sama lain. Kita hanya sekedar iman saja, tidak takwa, itu tidak sempurna. Kita hanya sekedar takwa saja, tidak iman, kemudian tidak syukur, tidak sabar, itu pun tidak akan bisa mengalami satu kehidupan yang bisa dikatakan maksimal, atau ketenangan jiwa itu tidak bisa ditemukan. Nah, maka dari itu takwa di sini itu menjauhi segala larangan-larangan Allah, imtisalu awamirillahi wa jatinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya ulang, imtisalu awamirihi ama awamirillahi wajtinabu nawahi. Dan di situ takwa ini kembali kepada tadi satu kesetaraan antara Sayyidina Abu Bakar, antara Sayyidina Ali dan kemudian Fatimah Dewi Khadijah bersama dengan Rasulullah dan juga berkumpul bersama dengan Bilal bin Rabah. Ini menjadi satu kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi satu hal yang di situ tidak membeda-bedakan antara si hitam dan si putih, kulit hitam dan si kulit putih misalkan, atau tidak membeda-bedakan antara si pendek dengan si tinggi, tidak membeda-bedakan antara si tua dengan si muda dan seterusnya dan seterusnya. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan di situ benar-benar tadarruan. Benar-benar tadarruan yang di situ merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Inilah yang di situ tingkat atau derajat yang Allah berikan kepada kita jika di situ kita benar-benar bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah dan kemudian melaksanakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman semuanya, selanjutnya wara'un, yaitu hati-hati dalam memelihara diri dari hal-hal yang makruh. Apalagi hal-hal yang di situ jelas haram, kemudian subhat, yang makruh saja. Wara'un itu
dengan bahasa lain wirai. Yang makruh, satu contoh, di situ kita misalnya sedang berkumpul dengan teman. Ini korek-korek kuping, misalkan membersihkan kuping, atau cabut bulu ketek, atau kemudian garuk-garuk pantat dengan agresif, misalnya gawuk, misal. Terus kemudian kita membersihkan kotoran di kuku kaki misalkan, padahal kita sedang berkumpul dengan teman-teman yang lain. Ini sesuatu yang makruh. Nah, di situ kita berusaha untuk tidak melaksanakan yang itu. Kita kan hati-hati. Artinya kita hati-hati tidak melaksanakan hal seperti itu. Dan kemudian di sini adalah ada satu keterkaitan antara ta, love, dan wahu. Dan yang selanjutnya adalah ya, yakin. Yakin di situ sangat percaya akan kebenaran Islam. Sangat percaya dengan kebenaran Islam, sangat percaya bahwa kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian nantinya tidak ada lagi, atau setelah berpindah antara satu alam dengan alam yang selanjutnya, dan kemudian kita menempuh alam yang selanjutnya lagi sampai pada kita nantinya akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan seyakin-yakinnya, dan itu menjadi satu hal antara keterkaitan antara ta, of, wau, ya, atau yang di situ disebut dengan takwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya ya, warahmatullahi Angga wabarakatuh. dilanjutkan untuk tanya jawab, nanti dia Jengati atau Mbak Winarti yang akan menjawab, atau nanti minta panjenengan yang dia jenengan sing doa mboten napa-napa. Kesimpulannya saya sebelum turun saya minta hadiah Fatihah. Fatihah untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan. Semoga dimudahkan segala urusan-urusannya, dan selanjutnya keluarga yang ditinggal tetap menjaga daripada kehormatan, juga yang meninggalkan Indonesia juga tetap menjaga kehormatan, diberikan anak turun yang soleh, yang solehah. Yang belum dapat jodoh, Pak. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana amudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ngapunten, saya turun. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya turun. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.